malam sih? Beb. 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 Kamu kenapa? Jim? Ngapain tengah malam nangis? Ih, aneh banget sih orang. Beb. Ada yang kaget, ada yang kaget, ada yang kaget. Bang Scott kaget nggak? Bang Scott kaget nggak? Bang Scott kaget nggak? Kaget nggak? ini tau nggak? Ini tuh udah jam berapa ya? Jadi ini tuh udah jam, lihat. Oke. Jam 10.43, hampir jam 11, dan yang Scott sangat kreatif atau gabut tengah malam begini. Gabut. Oke teman-teman, jadi kali ini Neng Scott bakalan menceritakan cerita-cerita serem dari kalian. Karena sebelumnya Neng Scott sudah post ini di Instagram Neng Scott. Dan sebelum Neng Scott ceritain cerita-ceritanya, Neng Scott mau berubah. Wow, Neng Scott berubah. Oke teman-teman, jadi kali ini Neng Scott mau cerita tentang horor. Sebelumnya Neng Scott sudah meminta kalian untuk menceritakan kisah kalian yang pernah kalian alami. Tanpa basa-basi, kita langsung aja ke cerita yang pertama. Assalamualaikum, nama saya Ade dari Kaltim. Saya udah sering kali melihat hal-hal yang ke arah makhluk halus. Terlebih saya punya kelebihan mata yang bisa melihat mereka secara langsung. Wow. Gak kadang juga saya bisa berinteraksi dengan sosok tersebut. Yang paling sering berinteraksi sama saya yaitu sosok kuntilanak. Bercerita awal. Dan baru saya sadar sejak awal SMA, ternyata saya dijaga sosok mbah-mbah dari leluhur keluarga besar saya. Dan setan yang saya takutkan sampai sekarang itu pocong, nggak tahu kenapa. Sekian cerita saya, mungkin agak nggak jelas ini. Neng Scott, salam dari adik Kaltim. Oke, jadi Neng Scott juga pernah cerita kayak gini dari orang tua Neng Scott, papa. Jadi emang biasanya ada beberapa orang, kebanyakan yang Neng Scott tahu karena cerita papa itu orang Jawa. Banyak dari mereka juga kayak ada turunan gitu loh, ada turunan dari kakeknya. Kan namanya zaman dulu ya, orang-orang tua zaman dulu kan kayak katanya tuh punya ilmu-ilmu seperti itulah, ilmu-ilmu hitam untuk melihat, untuk berinteraksi sama mereka-mereka yang kita tidak bisa lihat. Itu banyak banget katanya yang dapat turunan dari kakeknya. Kalau kadang kakeknya udah meninggal, kadang tuh ada yang kayak masih dijagain sama kakeknya seperti itu. Oke, cerita yang kedua. Pas malam-malam pernah nih lagi masak mie goreng, terus lampu dapur kelap-kelip gitu, kayak mau mati. Maksudnya kayak kedap-kedip gitu loh guys. Perasaan gue gak enak kan. Dan pas gue udah selesai masak, gue mau ngambil nasi nih di dapur. Oke, nih pakai nasi dan boom, lampu mati. Dan pas gue lagi mau jalan ke dapur, ada Mbak Kunti dong ngalangin jalan, dan gue kaget langsung loncat ke depan TV. Itu horor banget sih, parah. Coba kaget. Kaget. Itu Kunti atau kang parkir tiba-tiba ada. Iya ya. Tiba-tiba di depan dia ya. Oke, next. Jadi aku kan perjalanan Malang ke Solo. Waktu itu masih belum ada jalan tol. Nah, aku istirahat di surau gitu. Subuh ya masih gelap pol. Tempat wudhunya itu di belakang surau, jalan agak jauh. Nah, di sebelah tempat wudhunya kayak ada tempat gelap banget. Habis sholat, aku ditantang kakakku ke situ. Ya udahlah, berani pelan-pelan. Habis itu aku perlahan-perlahan masuk ke tempat gelap itu. Terus ada kayak suara hewan gitu, serem banget. Aku mau buka flash dari HP tapi udah nggak sempat, langsung diampirin sama hewannya. Larinya agak cepat, ternyata keluar ada 2 kambing. Baskot kambing. Oke, cerita selanjutnya. Ceritanya pas malam-malam, belum tidur, sekitar jam 11 malam lebih.
Untung ibu Beb jangan matiin lu. Apa sih? Oh, jangan dinyalain lampunya. Neskot takut guys. Ih, Oke, ada genderuwo, matang wewe. Jangan, ketete. Ganggu aja ya maksudnya. Oke, lanjut. Untung ibu gua belum tidur juga. Nah, pas lagi nonton TV, tiba-tiba ada yang ketok-ketok. Pas dibuka, nggak ada siapa-siapa. Setelah itu gue langsung tidur aja deh. Untung masih bisa tidur malam itu. Neskot juga pernah ngalamin seperti itu guys. Jadi kayak Neskot tuh kayak ngerasa feeling Neskot tuh nggak enak gitu. Maksudnya kayak mau tidur ke kanan tapi ngeliat ke jendela gitu. Mau tidur balik lagi nengok nggak ada tembok, tapi kayak perasaannya tuh di belakang kayak ada something gitu loh. Jadi kayak deg-degan gitu. Oke, next. Jadi dulu pas di sekolah katanya ada yang bunuh diri. Wow. Terus mayatnya masih di gudang. Nah, gudangnya itu deket kamar mandi siswa laki-laki. Oke, mayatnya ada di gudang guys. Suatu hari aku niatnya mau pipis. Dulu baru ke masjid. Pas aku ke kamar mandi, tiba-tiba lihat ada guru BK, otomatis aku nyapa dong. Kita masuk kamar mandinya barengan, bukan satu kamar mandi loh guys. Pas aku pipis, aku nggak denger suara keran sama suara kamar mandi ketutup. Pas keluar dan aku lihat ke bawah, tiba-tiba gurunya udah ada di bawah dan katanya habis dari kamar mandi guru. Jeng 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 jeng. Jadi mungkin kamar mandinya itu beda. Mungkin aja kamar mandi dia yang pipis yang barengan sama guru yang tadi dia lihat itu ada di atas, dan sedangkan kamar mandi untuk guru itu biasanya terpisah ya, mungkin ada di bawah. Mungkin dia teleportasi guys dari kamar mandi atas ke kamar mandi bawah. Swing, langsung lewat WC. Pintar Neskot. Oke, ini ada cerita. Kalian ini bener-bener horor banget, kalian harus dengerin. Aku kan galau waktu itu dan mencari jawaban atas pertanyaanku, yaitu apakah aku beneran mempunyai kodam atau penjaga gaib. White, buat kalian yang gak ngerti kodam, itu kodam ini tuh artinya ini ya. Jadi aku telepon dukun tersebut yang aku search di Google. Setelah ketemu, aku coba-coba aja telepon salah satu nomor yang tertera di sana dan ternyata diangkat, dan lokasi rumah dukunnya di dekat rumahku aja ya. Saya coba-coba nanya loh ke dia, bisa bantu nggak buka mata batin, soalnya saya mau melihat penjagaku yang salah satunya dalam agama Buddha itu Dewi ini. Mohon maaf Neskot nggak bisa nyebutin, takut salah nyebut. Yang bisa disebut paling besar lah dari semua dewi di ajaran kami, dan juga ada teman Neskot mau Beb, aku lagi serius. Kamu udah tempura. Aku tahu kamu ngagetin. Beb, aku takut. Udah kamu diem, jangan ngagetin. Sos penakut takutin sih. Dan juga ada temen aku yang bilang kalau aku juga punya reok. Reok itu apa Bang Scott? Reok Ponorogo mungkin, gak tahu deh setahu maksud. Sebagai kodam aku sih ragu sama itu, makanya aku baru berani telepon. Dan yang pastinya aku telepon dukunnya, kagak sengaja aku bilang kalau aku punya kodam reok kan. Yang mereka tahu reok itu kodam paling langka yang dimiliki manusia dan harus orang pilihan aja yang baru bisa mendapatkannya. Ya dari sanalah pas jam 1 aku telepon tuh jam 3 dan mulai ada reaksinya kayak merasakan aura-aura yang kagak enak, tapi belum ada kirimannya. Itu berlangsung sampai jam 11 malam. Oh mungkin maksudnya dia jam 1 sama ini tuh jam 3 sore mungkin ya. Saya mencium bau-bau nasi gosong dari lantai 1, dan tepatnya saat itu saya sedang duduk di tangga sama saya mendengar suara gentongan gitu dan suara ngauman, tapi kecil sih suaranya. Itu terbagi atas 3 kali kiriman. Yang di atas kiriman 1 ya. Kalau yang kedua itu aroma bunga melati. Kalau mencium aroma tersebut kan itu kehadiran dari kuntilanak. Padahal itu saya udah di dalam kamar mandi. Merinding. Yang ketiga kalinya saya mendengar suara orang ngesot, Kak. Entah apa tujuan dukunya ngirimin saya makhluk itu, yang mungkin mendapat saya targetnya itu kodam reok milik saya, karena dalam ajaran Hindu itu merupakan salah satu dewa tertinggi di sana. Itu saja sih Kak, saya bersyukur kalau
Saya tidak kenapa-napa gara-gara kiriman dukun itu, dan apa pendapat kakak dengan kejadian itu? Sebenarnya Scott untuk masalah kayak kodam segala macam itu kayak percaya nggak percaya ya, karena Scott juga sebelumnya sering diceritain sama papa Scott, katanya kalau misalkan Mbah Kakung tuh punya kayak gini, tapi kalau misalkan kita kan orang terkini gitu, orang modern gitu, kita bisa kayak zaman sekarang, kita tuh dia di mana, kita di mana, jarak jauh bahkan antar negara, antar samudra itu kita bisa ngelihat langsung gitu dengan menggunakan handphone, cuma video call aja gitu udah bisa gitu. Kalau zaman dulu kan biasa orang ini ya, katanya tuh kayak dia mau keluar negeri itu dia cuma kedip doang. Kalau menurut kita sekarang, menurut logika itu nggak mungkin kan, dan karena Neng Scott nggak pernah ngerasain dan nggak pernah ngeliat juga, jadi kayak 70% Neng Scott secara logika nggak percaya, dan 30%-nya mungkin percaya karena dengar cerita dari orang tua Neng Scott gitu, yang dimana Neng Scott juga nggak tahu kebenarannya tuh seperti apa. Dan untuk cerita si herbal tolim ini, yang Neng Scott perhatiin gini, kalau misalkan kita percaya akan kayak gitu, semakin kita percaya kayak semakin kayak ada gitu loh. Mungkin karena pikiran dia ada gitu, di rumahnya ada hantu segala macam, jadi kayak berapa ya, kalau menurut Neng Scott tuh bukan terlalu, maksudnya kayak kadang berhalusinasi gitu, yang emang udah otak kayak dia tuh udah kayak wah ada kuntilanak, ada pocong, ada segala macam, jadi kayak cuma ngeliat bayangan aja gitu, padahal mah bayangan benda apa, tapi malah dia bilang tuh itu pocong atau kuntilanak gitu, seperti itu. Tapi kalau misalkan dia emang dasarnya nggak percaya, mau kayak gimana pasti dia selalu kayak emang analogikan kejadian yang barusan dia lihat. Misalnya kayak dia ngeliat bayangan, pasti dia logikanya oh itu bayangan dari ini kali, ini bayangan dari Bicara sudah jam 8, tunggu sebentar, gue rekaman dulu ya. Tenang guys, sebentar guys, ada video Bang Scott dulu ya, Bang Scott rekaman, tunggu ya. 2000 years later. Oke, Bang Scott udah selesai rekamannya. Oke guys, seperti itu dia dulu video kali ini. Buat kalian bisa tulis di bawah kolom komentar kira-kira cerita apa yang pernah kalian alamin, dan jangan lupa untuk klik tambah subscribe, like, and share. Wah, sebelumnya Neng Scott mau bikin sesuatu. Oke guys, jadi Neng Scott mau mencoba ngeprank adik Neng Scott karena ini udah malam dan dia sangat penakut. Jadi Neng Scott mau coba ngeprank. Dek, Masuk. buka dah. Aku kan nggak mau. Apaan sih? Enggak, seriusan. Mau ngeprank. Ngeprank apaan coba? Dek. Ih, ini ada yang datang sumpah. Seriusan? Nih. Takut kenapa? Enggak, seriusan. Seriusan. Kagak mau. Dek. Nungguin, kasihan tahu. Dek. Enggak. Papa nyampe keluar. Enggak pernah.